wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sekarang kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini akan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Siapa yang gak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang kita langsung saja ke materi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa memaknai dan memahami iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Ibu minta tolong kepada salah satu murid untuk membacakan arti dari surat An-Nisa ayat 136. Baiklah, saya, Bu. Iya, silakan Intan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Bu. Terima kasih Intan. Jadi, di dalam surat An-Nisa ayat 136 dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita manusia untuk mengimani kitab-kitab Allah. Dan bagaimana jika kita sebagai manusia tidak mengimani kitab-kitab tersebut? Nah, jadi kita akan menjadi orang yang tersesat dan orang yang merugi. Paham? Halo. Nah, sekarang iman itu artinya percaya atau mengimani atau mempercayai firman-firman yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ke 4. Iman kepada malaikat. Ayo, Kitab 3. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, Ibu mau tanya, kitab Allah itu apa? Zabur. Pengertian kitab Allah itu apa? Kitab itu bacaan, Bu. Terus yang lain? Ucapan. Ya, yang lain? Alfia, kenapa diam aja? Ayo dong jawab. Belum belajar ya kali ini ya? Belum. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, kitab Allah itu tuh sekumpulan firman-firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Itu tadi mau bilang, Bu. Oh ya, baiklah. Nah, terus Allah itu juga tidak menurunkan kitab saja, tapi Allah menurunkan suhuf. Ada yang tahu suhuf itu apa? Tahu, Bu. Apa? Lembaran-lembaran. Ya, bagus Evita. Jadi suhuf itu lembaran. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Jadi kalian tahu nggak apa bedanya kitab sama suhuf? Apa bedanya? Bu. Ya, kita silakan. Kalau kitab itu dia udah lembaran-lembaran sudah dijadikan satu. Kalau suhuf ya masih lembar-lembarannya gitu, Bu. Ya, jadi belum tertata dengan rapi. Ya, bagus Evita. Nah, suhuf ini diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Suhuf. Nabi siapa yang menerima suhuf? Ya, Nabi siapa? Siapa ya? Nggak tahu, Bu. Lupa, Bu. Ya, baik. Jadi, suhuf ini diturunkan kepada seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Adam, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari
iman kepada kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu ada 4 Kitab. Jadi kita akan membahas kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya lembaran. Nah, jadi kitab Taurat ini diturunkan sekitar abad 12 sebelum Masehi di kota Israel. Begitu. Nah, terus di dalam kitab Taurat ini berisi 10 perintah. Yaitu yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Dan yang ketiga itu jangan suka mencuri dan tidak boleh berbohong dan lain sebagainya. Terus yang kedua ini kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini berarti tulisan yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, ke Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini diturunkan 10 sebelum Masehi di kota Kanaan. Nah, di dalam kitab Zabur ini berisi tentang nyanyian-nyanyian, pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata hikmah, zikir dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Jadi kitab Injil ini kabar yang baik yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab Injil ini diturunkan sekitar abad 1 Masehi di kota Yerusalem. Nah, di dalam kitab Injil ini berisi sebuah kabar yang baik, yaitu mengesahkan Allah, isinya juga mengesahkan Allah, terus dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, kalau kitab Al-Quran ini pasti nggak asing lah buat kita ya, karena ini kitab umat kita. Iya, kitab suci kita. Nah, Al-Quran ini artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan di Gua Hiro. Ia melalui malaikat Jibril. Kitab Al-Quran ini waktu turun disebut Nuzulul Quran. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang merangkum semua kitab dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Jadi di dalam kitab Al-Quran ini sudah terangkum semua, yaitu berisi untuk mengesahkan Allah juga, terus menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kitab Al-Quran ini adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Baik anak-anak, dari sekian penjelasan yang Ibu jelaskan ini, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Oke, Vita silakan. gini Bu, baca-baca gitu ya Bu di buku, katanya ketiga kitab itu, kitab Taurat, Zabur, sama Injil itu sudah diangkat sama Allah. Terus kenapa umat-umat Kristen itu, kan sekarang kitabnya Injil kan Bu, mereka Iya. pakai Injil di gereja-gereja gitu. Iya. Kok masih ada kok di mereka gitu, masih dipakai, sedangkan semuanya ketiga itu udah diangkat sama Allah. Itu gimana Bu? Oke. Langsung dijawab ya. Iya Bu. Jadi menurut Ibu itu kitab yang di kayak di gedung Kristen, terus gereja itu Katolik itu, nah itu tuh sudah diperbarui oleh manusia. Jadi itu tuh tidak real dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi itu udah diperbarui. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Begitu. Bagaimana Vita? Bu. Yang lain ada? Udah Bu, jelas Bu. Cukup Bu. Jelas ya? Oke, sekarang yang lanjutkan lagi. Nah, dari keempat kitab ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia memang perlu dengan kitab-kitab ini, apalagi kitab Al-Quran, yaitu untuk memperbaiki diri kita.
kita berpedoman dengan kitab Al-Quran agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, terus akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, ada ajaran-ajaran untuk kita, yaitu ajaran terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya seperti apa? Ajaran terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Sholat. ya, salat. Yang lain? Puasa. Puasa. Yang lain? Berzikir. Ya, berzikir. Terus? Zakat. Ya. Dan yang terakhir berdoa. Nah, begitu. Nah, jadi kalau di ajaran yang terpuji untuk Allah Subhanahu wa taala itu kita berdoa, sholat, mengaji, zikir dan sebagainya. Dan yang kedua, ajaran terpuji terhadap manusia. Saling tolong-menolong. Ya, Alfia bagus. Yang lain? Toleransi ya. Terus kita harus ramah. Iya, kita harus ramah tamah. Kita nggak boleh yang namanya sombong, karena kita saling membutuhkan. Karena kita manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita harus hidup berdampingan. Ya, Bu. Dari situ paham? Paham. Nah, yang ketiga, ajaran terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Contohnya, ayo sebutkan Intan. Menyayangi binatang, Bu. Ya, boleh. Mala, Tidak menyiksa binatang, Bu. Alfia. Contohnya bisa dengan merawat tumbuhan dengan baik. Evita, yang terakhir. Nggak ngerusak tumbuhan, Bu, misalnya. Ya gitu. Oke, ya, bagus Evita. Jadi ya, benar yang dikatakan kalian semua. Jadi ajaran terpuji terhadap hewan dan tumbuhan itu adalah menyiram tanaman, terus tidak merusak tanaman, merawat tanaman dan sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah ajaran terpuji terhadap diri sendiri. Ayo, contohnya ini apa? Tidak menyiksa diri sendiri, contohnya makan tepat waktu. Itu tidak menzalimi diri sendiri kan, Bu? Oh ya, benar. Terus yang lain? Tidak begadang, Bu. Tidur tepat waktu. Oke, boleh. Merawat diri sendiri. Ya, merawat diri sendiri dengan cara mandi kita harus berapa kali? 2 kali. 2 kali sehari. Sehari sekali, Bu. Rajin ya 5 kali. Di Ayo ya, serius. Nah, terus kita harus rajin memotong Kuku. Iya, kita harus rajin memotong kuku, harus membersihkan diri. Jangan sampai kita nggak membersihkan diri, apalagi cewek. Nggak mungkin cewek itu tuh mandi cuma sehari sekali. Jadi kamu kok ketawa? Emang ada yang lucu ya? Enggak, Bu. Emang ada dari kalian yang mandi cuma sehari sekali? Ada, Bu. Malah. Oke, baiklah. Seriusannya udah ya, ketawa-ketawanya udah. Sekarang kita ke evaluasi. Nanti dulu ding, udah jelas belum? Udah jelas belum? Sudah, Bu. Bener ya, udah ya? Ya. Oke, sekarang tahap evaluasi. Kalau yang udah jelas. Bener ya, udah jelas ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kalian membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Lingkaran. Nah, dari siapa ya? Hitung ya, dari Siti. Dari Siti Nurjana hitung. 1, 2, 3. 4, 5. Oke. Nah, di sini Ibu ada tugas. Ibaratin ini tongkat ya, ibaratin tongkat. Nah, di sini kalian nanti memilih salah satu. Di sini ada jawabannya. Jadi dijawabkan kata kalian tadi udah bisa, udah jelas, udah paham. Ya, Bu. Insyaallah. Dan nanti yang Ibu pilih, nanti Ibu milihnya itu berdasarkan nomor. Ya, Bu. Jadi nanti yang Ibu panggil silakan ke depan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu pilih nomor 3. 3 Alfia ya? Oke, Alfia, sekarang Alfia pilih yang warna apa? Merah aja, Bu. Merah. Oke, silakan dibuka.
Ini real ya, nggak ibu ajarin kan kalian ya. Asal dulu. Bisa Mbak Alfian? Krik. Bu, ada yang lebih kencang lagi nggak Bu? Kok makan bisa kasih? Itu udah berapa hari dibuatnya, maaf ya. Apa itu kitab Allah? Jadi langsung dijawab ini Bu. Ya kalau bisa langsung dijawab dong. Seingat saya ya Bu ya. Ya. Kitab Allah adalah sekumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui malaikat Jibril. Oke, bagus Alfian, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih Alfian. Sekarang selanjutnya nomor 5. Evita ya, silakan maju Evita. Ayo Evita pilih yang warna apa? Spidolnya nih. Ya nih, warnanya ada hitam, biru, kuning, pink. Mana pink aja Bu? Oke, pink. Langsung jawab ya. Iman artinya apa? Ayo, iman artinya apa? Iman itu menurut bahasa itu percaya Bu. Iya, percaya. Terus ada yang lain? Kepercayaan kita terhadap rukun iman itu pada Allah, pada kita, pada malaikat, pada nabi dan rasul, dan kepada qada dan qadar. Oke, terima kasih Evita. Selanjutnya. Terus ini ada 3. Jadi tinggal 3 orang ya. Nomor 1. Semua maju ya. Kamu dapat suhu. Saya pilih yang mana? Pilih yang biru Bu. Biar dulu. Oke. Silakan dibuka aja nah. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul, dan bagaimana jika Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya? Karena jawabannya Bu, karena Allah menurunkan kitab itu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk umat nabi atau rasul pada masa tersebut. Terus? Kalau tidak diturunkan kitab berarti tidak ada pedoman Bu, jadi nanti kehidupannya ya berantakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Bagus sekali jawaban Siti Nurjana. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Iya, Bu. Oke, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.